pemirsa dimanapun Anda berada, hadirin sekalian, selamat datang dalam acara debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Yalimo. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kami hormati, PJS Bupati Yalimo, Ketua KPUD Kabupaten Yalimo, Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo, pimpinan partai politik, dan pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Yalimo. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Patutlah kita menaikkan ungkapan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perlindungan dan perkenaannya kita boleh berada dalam acara debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Yalimo. Dan pada malam hari ini debat publik akan kita awali dengan doa syukur yang disampaikan oleh Pendeta Richard Pai. Kepada Pendeta disilahkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengundang Allah hadir di dalam pertemuan debat kandidat di malam ini. Izinkan kami akan memandu dengan versi Nasrani, dan Bapak Ibu yang berkeyakinan lain silakan berdoa dalam keyakinan masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Maha besar Allah kami, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepada Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu. Kami, keluarga besar Kabupaten Yalimo, di malam ini kami berhimpun. Hendak mengawali seluruh debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Yalimo. Kami berdoa, kami mempersembahkan seluruh debat kandidat di malam ini di dalam tangan pertolongan Allah. Tuhan menuntun setiap kami, terlebih dari penyelenggara, yakni KPU Kabupaten Yalimo, di dalam seluruh memandu acara ini bersama dengan semua panelis, juga moderator, bahkan terlebih lagi kedua hamba-Mu, calon bupati dan wakil bupati, kandidat 1 dan kandidat 2. Karena itu Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, seluruh debat publik ini Tuhan, kami taruh di dalam tangan pertolongan Allah. Seluruh situasi ini Tuhan, seluruh live streaming melalui TVRI ke seluruh wilayah di mana saja dapat ditangkap. Tuhan, Engkau pakai alat-alat ini di dalam campur tangan Tuhan. Sehingga seluruh publik di negara ini dapat melihat dan menyaksikan satu debat kandidat. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami semua. Keamanan, ketertiban di dalam pengawasan TNI dan Polri, semuanya kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi masyarakat di Kabupaten Yalimo yang tentu malam ini, saat ini dapat menyaksikan debat kandidat ini. Tuhan ada bersama mereka dan mereka dapat menyaksikan semua debat kandidat ini. Dan seluruh situasi di Kabupaten Yalimo sana kami persembahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami persembahkan debat kandidat ini di dalam tangan Bapa. Haleluya. Amin. Baik, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
disilahkan duduk kembali. Kita ikuti bersama sambutan Ketua KPUD Kabupaten Yalimo. Kepada Bapak Yehemia Walianggen SS, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pasangan calon bupati dan wakil bupati, yang kami hormati panelis, dan yang kami hormati Saudara Ketua Bawaslu dan anggota Bawaslu Kabupaten Yalimo, yang kami hormati rekan-rekan komisioner, Bapak Sekretaris dan seluruh staf sekretariat KPU Yalimo, yang kami hormati pula tim kampanye pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Pertama-tama patut kita mengucap syukur karena hari ini kami boleh berada di sini dalam rangka debat publik, debat antar pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020. Pada debat pertama, tema yang diusung adalah mewujudkan good governance melalui reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan berkepastian hukum. Tentu, tema yang diusung ini berdasarkan visi misi pasangan calon yang sudah disampaikan kepada KPU. Kami sampaikan terima kasih kepada para panelis yang sudah merumuskan dan mengkaji materi debat pada malam hari ini. Tentu kami berharap kepada pasangan calon, baik pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2. Silakan memanfaatkan ruang yang disediakan oleh KPU ini untuk menyampaikan visi misi kepada masyarakat kita di Kabupaten Yalimo, yang hari ini juga menonton, menyaksikan secara langsung berlangsungnya debat pertama pada kesempatan malam hari ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga pelaksanaan debat malam ini bisa terselenggara dengan baik. Kami berharap dalam melaksanakan semua tahapan, tentu kita bersama-sama berkomitmen untuk mengedepankan protokol kesehatan. Karena tahapan yang dilaksanakan saat ini adalah di mana kami semua wajib dan diatur dalam ketentuan bahwa tahapan semua kita sama-sama melaksanakan seluruh tahapan pemilihan ini dengan kedepankan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sedikit arahan dari saya, dan sekali lagi saya menyampaikan kepada pasangan calon, selamat melaksanakan dan mengikuti debat ini, dan juga kepada masyarakat secara luas, secara umum di Kabupaten Yalimo, untuk mengikuti, menyimak debat pada malam hari ini. Baik, ini sedikit arahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Wah, wah, wah. Baik, terima kasih, dan
Hadirin sekalian, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, dan bagi Anda, masyarakat di Kabupaten Yalimo, pastikan Anda untuk berada di layar kaca dan menyaksikan secara langsung jalannya acara debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Yalimo yang menghadirkan dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Hadirin sekalian, kita sambut moderator kita yang akan memandu debat di malam hari ini. Inilah Lee Mauri, Sarjana Ekonomi. Iya, Lee Mauri hari-hari bertugas sebagai penyiar Radio Republik Indonesia Nusantara 5 Jayapura dan juga Master of Ceremony MC di Papua. Silakan Lee Mauri. Baik, terima kasih. Selamat malam hadirin semuanya dan selamat malam pemirsa TVRI. Ya baik, kita langsung berada dalam debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020. Kita langsung akan memperkenalkan para panelis kita. Yang sudah hadir, para panelis kita di malam hari ini ada dua, yang dua lagi akan menyesuaikan. Kami perkenalkan langsung para panelis kita. Yang pertama, ibu kami yang cantik yang berada di depan, beliau adalah Dr. Yuliance Alexanderina Burdam MAB. Lahir di Sorong 29 Juli 1970, adalah S3 Ilmu Administrasi Publik FISIP Unhas, dan pekerjaan sehari-hari adalah akademisi pada program studi manajemen administrasi perkantoran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cendrawasih. Kita berikan aplaus dulu, Ibu bisa berdiri mungkin. Terima kasih. Yang berikutnya ada Bapak Edward Kocu SIP MSI. Beliau lahir di Sorong 19 Maret 1981, dosen FISIP Uncen, S2 Politik Pemerintahan UGM. Kita berikan aplaus. Baik, yang berikutnya adalah Dr. Andes Tobi Wakarmamu SHMSI. Beliau lahir di Merauke 1 Agustus 1952, S3 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Unibrau Malang. Bekerja sehari-hari sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Cendrawasih dan tenaga ahli DPR Papua. Beliau akan menyesuaikan dengan waktu. Kemudian yang terakhir panelis kita adalah Fritz Ramandei Esos MH. Lahir 25 April 1977, S2 Hukum STIH IBLAM Depok. Dan sehari-hari adalah Kepala Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Papua. Kita berikan aplaus untuk semua panelis kita yang sudah kami perkenalkan satu persatu di malam hari ini. Baiklah, selanjutnya kami akan memperkenalkan paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Ketika kami memperkenalkan, kami mohon dengan hormat kepada paslon untuk dapat maju ke depan dan mengambil posisi yang berada di depan. Baik, kami perkenalkan untuk paslon kita yang pertama, paslon 01, Erdi Dabi Esos dan John W. Walil AMD PAR. Sekali lagi, paslon nomor 1, Erdi Dabi Esos dan John W. Walil AMD PAR. Kami silakan untuk bisa naik ke depan, ke panggung. Diusung Partai PBB Gerindra PKB. Selanjutnya, paslon 02 adalah Lakius Peyon SST PAR dan Nahum Mabel SH. Sekali lagi, paslon 02 Lakius Peyon SST PAR dan Nahum Mabel SH. Diusung Partai Demokrat, Nasdem, PSI, Hanura, PKPI, P3, PKS,
PAN, PDIP, dan Garuda. Kita berikan dulu aplaus untuk paslon 01 dan 02. Baik, kami akan menjelaskan sedikit tentang aturan debat kita. Yang pertama, pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara dan waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 2, pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 3, pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema debat pertama. 4, tidak diperbolehkan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan atau tindakan. 5, moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. 6, para pendukung tidak melontarkan yel-yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. 7, para pendukung tidak memprovokasi pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lain. Dan yang ke-8, panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Baik, pemirsa dan juga hadirin, kita akan bersama-sama mengikuti penyampaian visi dan misi serta program calon nomor 1. Disilakan. Selamat malam. Malam. Calon nomor urut 1, pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPUD Kabupaten Yalimo telah memilih di tempat ini di Hotel Mercure Jalan Ahmad Yani Jayapura adalah kantor Bupati Yalimo selama 4 tahun. Kami sampaikan ucapan terima kasih. Yang kedua, Yalimo nomor urut terakhir, tetapi kita memilih nomor urut pertama untuk debat kandidat dari 11 kabupaten di Provinsi Papua, supaya kita mendapatkan the best one of 11 regions of election is now. Kami sampaikan bahwa good government adalah pelayanan efektif dan efisien, akuntabilitas dan terarah yang dikontrol oleh seorang kepala daerah, baik itu dalam tugas-tugas pemerintahan di daerah dan juga memberikan ruang kepada semua SKPD di daerah untuk berkolaborasi, bersinergitas, bekerja sama, melengkapi kekurangan satu dengan yang lain untuk memajukan suatu daerah. Kemudian pelayanan umum, itu terutama mendukung pelayanan umum adalah seperti Kabupaten Yalimo, dia membutuhkan infrastruktur yang memadai supaya akses perekonomian rakyat dari desa ke ibu kota kabupaten sekaligus memudahkan atau memperpendek kendali perekonomian rakyat di kabupaten. Kemudian penyelesaian hukum, maka semua penyelesaian hukum mengacu kepada peraturan daerah, peraturan bupati, keputusan bupati, semua itu berjalan baik kalau kita ikuti. Tetapi kalau tidak dilaksanakan, maka yang terjadi seperti Yalimo, kita jalan di luar rel. Kenyataan itu sudah terjadi, kami melihat. Kemudian infrastruktur itu mendukung untuk mendatangkan retribusi daerah. Retribusi daerah, lalu kendaraan banyak lalu lalang keluar masuk, kita belum ada wadah yang disebut peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Kemudian galian C, sebenarnya kita dapat mempersiapkan semua itu untuk menghasilkan uang di daerah. Kemudian kalau pelayanan kita menempatkan seperti di luar daerah seperti ini, apakah disebut
pelayanan good government itu efektif? Saya rasa itu tidak. Yalimo bukan Amerika, Yalimo bukan Eropa. Yalimo tetap Yalimo. Nilai itu masih ada di Yalimo. Style go internasional itu pakai orang Amerika ataupun Eropa. Masyarakat, bahkan orang Jayapura saja belum bisa menggunakan pakai e-planning program. EPPY. Kemudian EPP akuntabilitas keuangan. Kita tidak perlu pakai, harus melekat, pelayanan melekat, agar apa yang kami langsungkan itu maksimal. Kita tidak perlu pakai, kalau pakai itu modelnya seperti ini. Pelayanan di daerah tidak efektif. Kita pakai e-planning, e-program, EPP, semua itu tidak berjalan baik. Membutuhkan pelayanan itu lebih melekat. Waktu tersisa. Jadi kami harap agar ke depan nomor urut 1 akan memaksimalkan hal seperti itu. Kita tidak pakai gaya Amerika dan Eropa, tetapi kita pakai sesuai dengan keadaan di daerah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk paslon nomor 1. Kita langsung penyampaian visi, misi, dan program paslon nomor 2. Waktu kita 5 menit. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk hari ini kita dapat melaksanakan debat. Visi kami adalah Yalimo Menang. Yalimo Menang ini merupakan bukan hanya sekedar visi, tapi jiwa, roh, semangat, dan kepastian tentang orang Yalimo, bukan hanya 5 tahun, tetapi untuk waktu yang panjang. Dan untuk mencapai ini, kami punya keyakinan bahwa ada masa depan. Orang Yalimo punya masa depan. Orang Yalimo punya mimpi. Orang Yalimo punya jiwa. Orang Yalimo punya roh. Itu adalah Yalimo Menang. Kami menetapkan mimpi ini, visi ini, dan akan dimulai di periode ini, periode kedua. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh generasi berikut. Beberapa misi yang dapat kita lakukan. Yang pertama, perlindungan terhadap orang asli Papua, terutama yang hidup dan tinggal di Yalimo, yang hari ini terancam. Misi yang kedua, kita meningkatkan lagi pendidikan yang sudah mulai kita lakukan dan akan kita terus tingkatkan. Ketiga, pelayanan dasar kesehatan yang sudah mulai kita bangun, sudah bangun rumah sakit tipe D, tingkat operasional, puskesmas kita sudah bangun, dan sudah jalan, sebagian kita lengkapi pada periode yang kedua. Yang ketiga, peningkatan ekonomi, sumber daya alam yang begitu berlimpah, kita manfaatkan untuk kepentingan ekonomi rakyat. Yang keempat, good governance. Ini kita sudah mulai, dan Yalimo sudah menerapkan planning, budgeting, kemudian monitoring. Kami juga sudah punya audit, kami juga sudah punya tinggal satu yang kita belum, pelayanan satu pintu. Kebetulan kepala dinasnya lagi mengurus politik, jadi tidak mengurus, hanya satu ini belum jalan, sebagian sudah jalan. Itu untuk good governance. Dan yang berikut, perlindungan terhadap anak dan ibu, terutama karena kita memastikan bahwa anak sudah mulai diperhatikan dari usia dini, dari janin, bayi, sampai dengan pendidikan. Program ini sudah kita anggarkan uang, tetapi tidak dilaksanakan di 2 tahun yang lalu. Kita harapkan periode kedua dapat dilakukan. Yang ketiga, kami juga akan memastikan
pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, bandara, dan dermaga untuk sungai yang sudah kita mulai dan kita menyelesaikan. Sebagian yang belum, fokus utama kita adalah titik di mana masyarakat orang Yalimu tinggal, perkampungan terutama. Yang berikutnya adalah kepastian, keamanan, dan kenyamanan. Sampai hari ini adalah merupakan komitmen kita untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di Yalimu. Sehingga hari ini Yalimu masih dikenal sebagai daerah yang paling aman. Waktu 1 menit. Dari semua tempat di pegunungan. Dan kita akan terus jaga ini di periode yang akan datang. Yang berikut, kami juga akan menjaga kekayaan lingkungan yang kita punya, sumber daya alam yang kita punya, untuk memastikan masyarakat asli mengambil bagian dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia. Terima kasih. Iya, masih tersisa 25 detik lagi. Mau ditambahkan? Cukup. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk paslon nomor urut 2. Itulah dia pemirsa penyampaian visi misi paslon nomor 1 dan paslon nomor urut 2. Tema kita adalah mewujudkan good governance melalui reformasi birokrasi layanan publik dan kepastian hukum. Kami akan kembali lagi selepas jeda pariwara berikut. Nuri Nehevi Mani, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Memilih pemimpin berkualitas yang jujur, adil, dan bijaksana. Mari semua gunakan hak pilih untuk masa depan Yalimu tercinta. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimu sejahtera. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimu sejahtera. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimu 2020. Wah. Himbauan kepada masyarakat Kabupaten Yalimu, ingat, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Datang ke TPS menyalurkan hak suara Anda. Satu suara Anda menentukan pembangunan Kabupaten Yalimu 5 tahun ke depan. Kita masuk dalam segmen berikutnya, debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Yalimu 2020. Kami akan mempersilahkan kepada paslon 02 untuk mengambil pertanyaan yang berada di dalam kotak yang sudah ada di depan Bapak. Silakan, dan amplopnya bisa dikocok-kocok kalau memang ingin dipilih. Ada beberapa amplop tentunya di dalam situ pertanyaan, dan amplopnya bisa diberikan kepada kami. Baik, masih tersegel dengan rapi? Terima kasih. Masih tersegel dengan rapi, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama membuka dan kami akan membacakan pertanyaan. Dalam amplop ini ada 2 pertanyaan.
akan menjawab pertanyaan yang pertama terlebih dahulu dengan durasi waktu 1 menit dan kemudian akan menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, kami bacakan pertanyaan pertama. Bagaimana strategi Anda untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung tercapainya pembangunan ekonomi di wilayah Yalimo? Waktunya yang disediakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Yang pertama, dalam hal ekonomi, pengembangan ekonomi, kami sejak tahun 2017 kami sudah mulai memberikan modal usaha bagi masyarakat, terutama pengembangan ekonomi usaha kecil, dan hari ini kami sudah jalan hampir sekitar 60-an, dan tahun ini kami juga sudah menganggarkan sejumlah modal usaha sekitar 100 pengusaha untuk 100 pengusaha, tapi belum bisa kita realisasi. Setelah pemilu selesai Desember pasti jalan karena itu dana bersumber dari otonomi khusus. Selain itu juga Yalimo hari ini berada di jalan transnasional yang tentu saja banyak kendaraan akan melewati jalan ini, maka kami akan berusaha untuk mengajak masyarakat, tidak hanya dari pemerintah tapi juga inisiatif dari masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber ekonomi dari kekayaan alam yang tersedia maupun barang dan jasa untuk kemajuan dan kemajuan ekonomi dari masyarakat Yalimo itu sendiri. Sehingga Yalimo hari ini menjadi pusat perekonomian untuk daerah Pegunungan Tengah nantinya. Dalam rencana kami juga kami tetapkan Benawa akan menjadi pusat perekonomian baru untuk daerah Pegunungan Tengah, di mana tempat ini menjadi daerah transit untuk perdagangan barang dan jasa di daerah Pegunungan Tengah. Terima kasih. Bisa ditambahkan oleh Wakil, waktu masih tersisa 1 menit 5 detik. Disilakan. Atau masih mau ditambahkan? Masih ada durasi? Baik, cukup? Baik, cukup. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Masyarakat dunia, Indonesia, Papua, termasuk di Yalimo, sedang terancam kematian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Belum diketahui kapan COVID akan berakhir, sehingga tanggung jawab pemerintah Yalimo adalah melindungi warganya agar tidak banyak yang meninggal karena terkena COVID-19. Pertanyaannya, bila Anda berdua terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, kebijakan apa dan bagaimana caranya agar ke depannya warga masyarakat di Yalimo tidak banyak yang meninggal karena terkena COVID-19? 3 menit waktu yang diberikan. Disilakan. Baik, terima kasih. Masalah COVID hari ini menjadi masalah bersama seluruh masyarakat dunia, dan tentu di Papua juga semakin hari angka ini semakin meningkat. Dan di Yalimo, hal yang paling perlu kita lakukan terus-menerus adalah tentang membangun pemahaman bersama semua stakeholder untuk pentingnya bahaya daripada COVID, karena COVID ini dapat menyerang siapa saja, kapan saja, dan tentu dalam pelaksanaan nanti, dan kami sudah lakukan upaya-upaya terutama bagi orang-orang yang masuk di Yalimo harus menggunakan tes COVID, dan juga kami juga ada posko-posko di pintu-pintu masuk dari Jayapura dan dari Wamena. Jadi upaya-upaya preventif ini sudah dilakukan, tapi sampai hari ini ada juga kasus yang sudah diumumkan di Yalimo. Tapi kami berharap sosialisasi ini penting untuk kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat, gereja, semua pihak ikut terlibat untuk menyampaikan tentang bahaya COVID, karena sampai hari ini
belum ada antivirus yang ditemukan, hanya pasien dapat sembuh dengan mengandalkan tubuhnya sendiri. Nah, itu menjadi penting, dan ketika ini berlanjut, tapi juga kita diarahkan oleh Presiden bahwa kami tidak hanya melihat soal COVID-nya, tapi juga soal ekonomi. Karena kita tidak bisa mengabaikan ekonomi, mengorbankan ekonomi hanya karena COVID, tapi ekonomi juga berjalan, COVID juga berjalan, penanganan atau pencegahan COVID juga berjalan. Dengan demikian semua dapat kita atasi secara bersama. Demikian, Silakan. terima kasih. Masih ada 44 detik. Mau ditambahkan? Cukup? Baik, cukup. Itu dia jawaban dari paslon 02. Kami persilakan kepada paslon 01 untuk menanggapi jawaban paslon 02 terkait pertanyaan pertama dan juga pertanyaan kedua. Kami silakan, waktu yang diberikan adalah 2 menit. Baik, dari sisi ekonomi, kalau kita katakan di sini sekitar ratusan lebih kita kembangkan, tetapi itu hanya pembohongan publik belaka. Karena perekonomian rakyat yang kita bawa sampai ke desa-desa itu akses untuk keluar menjual ke ibu kota kabupaten, infrastruktur saja tidak menunjang. Jangankan di Welarek, apalagi hanya 8 kilo saja sampai hari ini masyarakat jalan di atas tanah longsor. Jadi kalau pengembangan ekonomi, kita hanya berbicara teori saja di sini, tapi praktik di lapangan itu tidak benar. Kemudian masalah COVID pandemik. COVID pandemik ini, orang Jali itu orang beriman, daerah penginjilan, tidak akan orang kena. Akhir daripada COVID ini bahwa Jalima akan tanda hijau sampai terakhir. Jangan takut dengan COVID. Tetapi kalau disarankan wajib menggunakan atau wajib tes rapid test atau swab, perlu dilakukan untuk menjaga antisipasi. Supaya sementara ada yang bagus itu jangan lagi ada yang kena. Kemudian masalah COVID ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa baru-baru seorang oknum mengatakan bahwa ada kena COVID, pencemaran nama baik keluarga, yang dibayarkan bukan pakai dana pribadi tetapi menggunakan APBD daerah. Ini penyelesaian hukumnya seperti apa? Karena itu kita semua berkata pembohongan publik. Kemudian kalau setiap masuk keluar jangan saja hanya posnya di Benawa saja. Di Elelim pun bisa. Sementara jalan dari Benawa ke Elelim, ada di tengah jalan bisa kena COVID. Waktu kita habis. Baik, terima kasih untuk paslon 01. Kita berikan aplaus dulu untuk paslon 01 dan juga paslon 02. Hadirin, kita akan masuk pada segmen berikutnya. Namun sebelumnya kami mengajak Anda untuk mengikuti jeda pariwara berikut. Pesta demokrasi telah tiba, mari sambut dengan gembira. Pilih-pilih bupati dan wakilnya untuk Kabupaten Yalimo kita. Nuri Nehevi Mani, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Memilih pemimpin berkualitas yang jujur, adil dan bijaksana. Mari semua gunakan hak pilih untuk masa depan Yalimo tercinta. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo.
sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020. Wah. Himbauan kepada pemilih masyarakat Kabupaten Yalimo, ingat hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Datang ke TPS menyalurkan hak suara Anda. Satu suara Anda menentukan pembangunan Kabupaten Yalimo 5 tahun ke depan. Himbauan kepada pemilih masyarakat Kabupaten Yalimo, ingat hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Datang ke TPS menyalurkan hak suara Anda. Satu suara Anda menentukan pembangunan Kabupaten Yalimo 5 tahun ke depan. Pesta demokrasi telah tiba, mari sambut dengan gembira. Pilih-pilih bupati dan wakilnya untuk Kabupaten Yalimo kita. Nuri Nehewi Mani, tanggal 9 Desember 2020. Memilih pemimpin berkualitas yang jujur, adil dan bijaksana. Mari semua gunakan hak pilih untuk masa depan Yalimo tercinta. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari datang ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020. Wah. Baik pemirsa, masih dalam debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Yalimo 2020, kami langsung mempersilakan Paslon 01 untuk mengambil pertanyaan yang berada di dalam kotak. Dan silakan langsung amplopnya dapat diserahkan kepada kami. Baik, ada 2 pertanyaan yang berada di dalam amplop ini masih tersegel. Kami langsung akan membacakan 2 pertanyaan ini satu persatu. Pertanyaan pertama silakan dijawab dan akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaan yang pertama. Data BPS Provinsi Papua tahun 2019, angka kematian ibu dan anak Kabupaten Yalimo dan Duga sangat tinggi di Papua. Indeks Pembangunan Manusia IPM Yalimo 44,32 dari rata-rata IPM Papua 65,15. Ini sangat rendah, yang berakibat masyarakat Yalimo tergolong masyarakat belum sejahtera. Pertanyaannya, kalau Anda terpilih, bagaimana strategi Anda berdua menurunkan angka kematian ibu dan anak? Dan strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan IPM demi tercapainya masyarakat Yalimo yang sehat, pintar, dan sejahtera? 3 menit dari sekarang. Kami maju karena ada kekurangan. Pelayanan kesehatan di Yalimo tidak maksimal, karena itu memotivasi kami untuk maju. Setiap pemerintahan tinggalkan, tidak pernah ada di sana koordinasi untuk pelayanan. Memang angka kematian tinggi wajar, karena pemimpin tidak pernah ada di tempat. Kalau perintahnya lakukan pakai HP, pakai SMS WA, dari mana kita tahu orang-orangnya? Manusia itu membutuhkan bertatap muka, memberi kontrol setiap
angka kematian, pelayanan kesehatan masyarakat, kemudian gizi masyarakat, itu perlu kontrol. Karena terbukti, itu pegawai negeri saja tidak pernah aktif di Jalimo, apalagi kalau kepala tidak ada, maka kami akan berubah, upayakan menjadi pelayanan yang maksimal, mendekatkan diri dengan masyarakat untuk melayani masyarakat supaya angka indeks kematian anak yang tinggi itu kita akan maksimalkan untuk menjadi lebih baik lagi. Karena Jalimo itu tidak ada kesulitan, transportasi darat menunjang, Wamena ke Jalimo menunjang, semuanya menunjang, tapi kita semua tinggalkan Jalimo, maka besok kami upayakan untuk semua aparatur tetap bekerja di tempat dan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin kami akan menekan. Masih ada waktu 1 menit 30 detik. Dan gizi anak-anak tidak hanya di pelayanan di rumah-rumah atau di keluarga, tetapi di sekolah-sekolah, di SD yang selama ini ada tetapi kurang maksimal tidak berjalan, maka kami akan tingkatkan, karena itu sebenarnya RPJMD Bupati yang terdahulu, yang 3 tahun 4 tahun yang lalu, tetapi itu tidak dilaksanakan, maka kami akan melanjutkan RPJMD almarhum Bapak Bupati Erdabi, maka untuk memaksimalkan kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jalimo. Kemudian kami memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabilitas untuk kesejahteraan masyarakat Jalimo. Terima kasih. Masih ada 42 detik. Disilakan jika ingin ditambahkan. Cukup? Baik, pertanyaan pertama cukup sudah dijawab, dan yang berikutnya, pertanyaan kedua. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat berupa kemudahan akses pendidikan dan akses kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah kunci keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Jika dipercayakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, bagaimana strategi Bapak berdua membangun pendidikan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Yalimo? 3 menit, disilakan. Pendidikan sangat penting, SDM sangat penting. SDM adalah wajah satu pemerintahan di suatu daerah, termasuk kami Jalimo. Dan pendidikan itu diupayakan pelayanan pendidikan maksimal, baik itu berpola asrama di Jalimo maupun ada di kota-kota studi lain di Provinsi Papua maupun di luar Papua. Kemudian setiap anak didik di daerah Jalimo itu sebenarnya sudah ada, tetapi kami melihat ada kurang itu kesejahteraan para tenaga didik, guru. Memang SMA, SMK itu sudah dialihkan ke provinsi, tetapi insentif itu masih membutuhkan oleh guru-guru kami di sana. Itu memotivasi mereka untuk mereka aktif mengajar anak-anak kami supaya menjadi manusia-manusia Yali yang cerdas, pintar, dan cakep. Kemudian untuk aset masa depan Kabupaten Jalimo. Karena anak-anak kita tidak mungkin mereka pergi cari jabatan di kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Papua. Mereka menjadi tuan di negerinya sendiri. Kalau SDM-nya sudah siap, mereka akan bangun negerinya sendiri. Apa yang mereka hadapi, apa yang mereka lihat, apa yang mereka merasa kurang, itu akan menjadi motivasi mereka untuk membangun. Anak-anak Yali menjadi tuan di negeri sendiri. Jangan takut untuk kamu tinggalkan pendidikan. Pendidikan sangat penting. Pendidikan adalah ukuran suatu kemajuan suatu bangsa, atau kemajuan bangsa adalah pendidikan. Masih ada 1 menit 25 detik. Kemudian selama ini kami minta maaf. Papua ini keluarkan mahasiswa di luar negeri, tetapi Jalimo ini diberi kesempatan tidak pernah mendapatkan. Kami akan upayakan bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk perwakilan Jalimo juga ada pendidikan di luar negeri, mendapatkan keseimbangan daerah. Tidak hanya teman-teman lain saja. Anak-anak Jali juga banyak pintar, tetapi tidak memberi kesempatan sehingga tidak dapat kesempatan untuk belajar di luar negeri. Selama ini kami ada. Saya memang anggota DPR Provinsi Papua. Saya tahu bahwa jatah untuk Jalimo ada, tetapi kita tidak pernah melakukan sehingga ini tidak pernah ada. Dan itu cambuk untuk kami. Kami akan berjuang untuk Jalimo ada perwakilannya dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri. Terima kasih. Masih ada 37 detik? Cukup. Cukup? Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada
Paslon 02 untuk dapat menanggapi jawaban dari Paslon 01 terkait 2 pertanyaan yang kami sampaikan. Disilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ikuti Pak John ini bilang terus ke sini salah, jadi saya hanya meluruskan. Yang maju hari ini bupati dan wakil bupati. Bagaimana mungkin Bapak cuma menyerahnya bupati? Yang kedua, kalau bicara soal kewenangan, jalan apelasi wamena adalah kewenangan dari pemerintah Provinsi Papua. Apa yang Bapak lakukan selama Bapak jadi anggota DPRP? Baik, itu untuk kita pahami bahwa yang maju hari ini adalah bupati dan wakil bupati Yalimu dan mantan-mantan anggota DPR, sehingga tidak boleh ada yang jadi munafik. Terima kasih. Tetapi untuk pendidikan, dari sisi fisik kita sudah lakukan banyak, tapi dari sisi non fisik kami juga telah mengirim sekitar 50 anak ke Betani School, anak-anak usia SMP. Kita pastikan mereka ini menjadi generasi emas Yalimu masa depan, dan akan kita lakukan lagi program yang sama untuk periode yang berikutnya. Dari sisi kesehatan, kami juga telah menganggarkan uang untuk program gizi anak-anak, tetapi ini tidak dilakukan oleh dinas, dan kami berharap dinas berikutnya orang yang mau bekerja untuk pelayanan preventif. Saya pikir itu dapat saya sampaikan, karena itu soal kritik mengkritik, kami sama-sama yang maju hari ini adalah pelaku daripada pembangunan Yalimu itu semua. Terima kasih. Baik, waktu pas selesai. Baik pemirsa, itulah dia pertanyaan dari jawaban dari Paslon 02 menanggapi jawaban dari Paslon 01. Baik pemirsa, tetaplah bersama dengan kami dalam debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Yalimu tahun 2020. Kami akan kembali lagi selepas jeda pariwara berikut. Pesta demokrasi telah tiba, mari sambut dengan gembira. Pilih-pilih bupati dan wakilnya untuk Kabupaten Yalimu kita. Nuri Nehewi Mani, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Memilih pemimpin berkualitas yang jujur, adil dan bijaksana. Mari semua gunakan hak pilih untuk masa depan Yalimu tercinta. Mari datanglah ke langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimu sejahtera. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimu sejahtera. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimu 2020. Wah, 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 wah. Himbauan kepada pemilih masyarakat Kabupaten Yalimu, ingat hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Datang ke TPS menyalurkan hak suara Anda. Satu suara Anda menentukan pembangunan Kabupaten Yalimu 5 tahun ke depan. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat?
Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Himbauan kepada pemilih masyarakat Kabupaten Yalimo, ingat hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Data TPS menyalurkan hak suara Anda. Satu suara Anda menentukan pembangunan Kabupaten Yalimo 5 tahun ke depan. Pesta demokrasi telah tiba, mari sambut dengan gembira. Pilih-pilih bupati dan wakilnya untuk Kabupaten Yalimo kita. Nuri Nehewi Mani, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Memilih pemimpin berkualitas yang jujur, adil dan bijaksana. Mari semua gunakan hak pilih untuk masa depan Yalimo tercinta. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020. Wah, 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 wah. Pemirsa, masih bersama kami dalam debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020. Tema yang diangkat adalah mewujudkan good governance melalui reformasi birokrasi layanan publik dan kepastian hukum. Kita masuk pada segmen berikutnya, yaitu segmen di mana debat terbuka. Kami persilakan kepada paslon pertanya, kami ulangi paslon 01, untuk bertanya kepada paslon 02, waktu yang diberikan adalah 2 menit, kemudian paslon 02 akan menjawab dengan waktu yang diberikan adalah 3 menit. Kami silakan mulai dari sekarang paslon 01, silakan bertanya. Yang disebut incumbent itu adalah tolak ukurnya apa yang dia kerjakan 5 tahun yang kemarin. Lalu kemudian ke depan adalah apa yang dasar yang dia letakkan itu akan memajukan pemerintahan ke depan. Tetapi kami lihat 4 tahun ini pemerintahan Yalimo tidak jalan maksimal. Lalu apalagi yang mau menawarkan mimpi-mimpi untuk periode berikut.
Itu saja? Itu saja. Baik. Masih ada 1 menit, mungkin mau ditambahkan pertanyaannya? Ada. Ya, silakan. Kalau Anda 02 dipilih menjadi bupati, apakah selalu menggunakan pakai e-planning, e-budgeting, e-program, semua memakai itu, atau kembali berubah sesuaikan dengan keadaan masyarakat Yalimo? Baik, terima kasih. Itu dia pertanyaan dari Paslon 01. Kami silakan kepada Paslon 02 untuk dapat menjawab pertanyaannya. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya menjawab dulu pertanyaan pertama, bahwa saya menjadi bupati tahun 2017. Kebijakan politik anggaran itu dilakukan oleh almarhum, kemudian saya melaksanakan. Yang saya lakukan kebijakan anggaran politik adalah 2018 dan 2019, 2 tahun. 2020 karena COVID, pandemi COVID, sehingga semua kegiatan tidak bisa jalan. Itu artinya saya melaksanakan kebijakan politik anggaran hanya 2 tahun, 2018 dan 2019. Yang kedua, saya masalah e-government tadi, saya ingin sampaikan bahwa ini adalah merupakan keputusan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Good Governance. Ya, dan baru tahun 2020 merupakan keputusan Menteri Menpan nomor 25 tahun 2020 Grand Design tentang Good Governance 2020-2025 merupakan kewajiban mutlak oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan. Tidak ada alasan, karena ini sudah menjadi kerjasama antara KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah. Sudah ada aksinya yang sudah kita lakukan. Sehingga bupati siapapun tidak bisa kita mau gosong, mau kembalikan ke yang lalu, tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Ini sudah mutlak wajib dilakukan oleh siapapun jadi bupati. Dan di Yalimo kami sudah meletakkan planning, budgeting, monitoring, dan saat ini kami sedang menyusun penilaian terhadap pegawai. Kami juga sudah punya APIP, kami juga sudah punya sistem aplikasi desa sudah jalan. Kami juga sudah pengangkatan pegawai eselon harus mengikuti fit and proper test. Jadi semua sistem ini adalah merupakan grand design yang sudah ditetapkan oleh Presiden dan ditindaklanjuti oleh Menteri. Bupati sebagai pemerintah internal, bupati sebagai bagian terkecil dari pemerintah ini wajib hukumnya untuk melaksanakan. Terima kasih. Baik, waktu tersisa 5 detik saja. Terima kasih. Kami menginformasikan kepada 2 paslon bahwa dalam rangkaian debat terbuka ini kami berharap untuk tidak menyerang atau bertanya seputar hal-hal yang pribadi, tetapi lebih kepada program kerja. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada Paslon 02 untuk bertanya kepada Paslon 01. Waktunya 2 menit, kita mulai dari sekarang. Baik, ya, terima kasih. Saya ingin kembalikan juga pertanyaan ini, bahwa apa yang sudah kita lanjutkan ini sudah menjadi keharusan oleh siapapun, dan tidak ada cara juga bupati manapun yang bisa merubah, terutama tentang grand design daripada good governance. Dan dari tadi saya ikuti Pak John mau kembali ke sistem yang lama. Seperti apa Bapak bisa menawarkan kepada kita bahwa sistem yang Bapak tawarkan itu model dan sistem kerjanya seperti apa? Terima kasih. Silakan, masih ada 1 menit 17 detik. Cukup?
Baik, terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada paslon 01 untuk dapat menjawabnya. Waktu 3 menit mulai dari sekarang. Baik. Sistem e-planning program ini memang dari secara nasional berlaku untuk semua kabupaten, semua provinsi kabupaten. Maka yang seharusnya dilakukan adalah aparatur kita aktif bersinergi untuk memberikan informasi ini kepada mereka supaya semua orang itu tidak kaku menyusun anggarannya, tidak kaku menyusun programnya, tetapi semua mengacu kepada e-planning program. Itu yang dilakukan. Ketika kita di-include, semua itu bayangannya keluar kepada KPK dan institusi yang berwenang. Keuangan, BPK, KPK, dan semua tahu bahwa semua yang dibuat itu tidak ada yang berubah. Maka kami akan lakukan adalah pembinaan aparaturnya, lebih efektif, lebih aktif. Karena Jalimo, SDM-nya boleh ada, tetapi yang bagian elektronik saya pikir itu masih kurang. Maka kami punya kewajiban untuk mengajar. Kalau saya mengerti, kenapa saya tidak ajar mereka? Saya mengerti, kami ajak untuk aktif kita belajar dari sistem yang ada ini. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit 39 detik. Disilakan, bisa menambahkan. Ya, selama ini kami lihat memang susah untuk membina aparatur di Jalimo karena pemimpinnya tinggalkan karena semua bermain pakai informasi medsos. Maka kami buka lebih aktif, komunikatif dengan masyarakat untuk mendapatkan warna yang sama, pikiran yang sama, tujuan yang sama untuk mencari yang terbaik. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit. Cukup. Baik. Terima kasih. Paslon 01 dan Paslon 02, perlu kita ingat bersama bahwa hari ini seluruh masyarakat di Kabupaten Yalimo menyaksikan debat kandidat ini. Untuk itu kita tahu bersama bahwa program-program yang ditawarkan ketika nanti Paslon 01 atau Paslon 02 yang terpilih itu akan ditagih janjinya oleh masyarakat di Kabupaten Yalimo. Baik, pemirsa, tetaplah bersama dengan kami dalam debat kandidat, debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020. Kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Pesta demokrasi telah tiba, mari sambut dengan gembira. Pilih-pilih bupati dan wakilnya untuk Kabupaten Yalimo kita. Nuri Nehewi Manye, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Memilih pemimpin berkualitas yang jujur, adil dan bijaksana. Mari semua gunakan hak pilih untuk masa depan Yalimo tercinta. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020. Wah, 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 wah. Himbauan kepada pemilih masyarakat Kabupaten Yalimo, ingat hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Datang ke TPS menyalurkan hak suara Anda. Satu suara Anda menentukan pembangunan Kabupaten Yalimo 5 tahun ke depan.
Sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Himbauan kepada pemilih masyarakat Kabupaten Yalimo, ingat hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Datang ke TPS menyalurkan hak suara Anda. Satu suara Anda menentukan pembangunan Kabupaten Yalimo 5 tahun ke depan. Pesta demokrasi telah tiba, mari sambut dengan gembira. Pilih-pilih bupati dan wakilnya untuk Kabupaten Yalimo kita. Nuri Nehewi Mani, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Memilih pemimpin berkualitas yang jujur, adil dan bijaksana. Mari semua gunakan hak pilih untuk masa depan Yalimo tercinta. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020. Wah, 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 wah. Baik pemirsa, masih bersama dengan kami dalam debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020. Kepada dua paslon 1 dan paslon 2, sesuai dengan tema kita yaitu mewujudkan good governance melalui reformasi birokrasi, layanan publik dan kepastian hukum. Kami silakan untuk pertanyaan dapat digali dari tema yang sudah kita sepakati bersama. Baik, kita masuk kepada paslon 02 yang akan bertanya kepada paslon 01. Kami silakan. Waktu 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya tahun 2017, sebelum tahun 2018 itu Yalimo termasuk daerah yang aman, bebas dari minuman keras dan tertib, masyarakatnya hidupnya tertib, damai, aman. Mulai 2018 Yalimo itu tidak bisa kita kontrol.
saya bersama Satpol PP pernah mau tertibkan minuman keras di pinggiran-pinggiran dan di jalanan, tapi kemudian masyarakat bilang, Bapak Bupati dengan Bapak Wakil kasih beres di atas dulu baru atur kami. Jadi kami kesulitan. Apa langkah Bapak nanti untuk menghadapi persoalan penyakit sosial yang semakin hari, apalagi Yalimo hari ini ada di pintu masuk utama, yang mana tiap hari akan ratusan mobil naik untuk masuk ke daerah Pegunungan Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, kami cukupkan untuk pertanyaan dari Paslon 01. Mohon maaf, Paslon 02 yang bertanya kepada Paslon 01, dan kami silakan Paslon 01 untuk menjawab. Waktunya 3 menit dari sekarang. Ya, baik. Minuman beralkohol itu merusak moral manusia di mana saja, termasuk Yalimo. Minuman beralkohol itu juga tidak membangun. Sehingga kami punya pikiran bahwa ketika kami dipilih menjadi bupati dan wakil bupati, maka kami melakukan tingkat partisipasi aktif untuk komunikatif, dialogis, dan persuasif. Karena ini kebanyakan anak-anak kami juga yang datang beli di Jayapura, tetapi minta maaf kepada institusi, bukan institusi yang melakukan, tetapi oknum aparat. Ya, kesulitan yang tadi katakan itu adalah oknum aparat. Kalau kami menjadi bupati minta maaf, tidak ada kompromi. Aparat kalau yang memang mau bantu Yalimo, kita sama-sama membangun Yalimo. Tetapi kalau yang ada yang nakal-nakal, ada penyeludupan minuman keras untuk merusak manusia di Pegunungan Tengah, kami pemalang pintu Yalimo. Kami akan buat peraturan pemerintah untuk tegas. Setiap minuman bawah kami wajib untuk melaporkan kepada atasan Anda. Itu kepada saya pesan kepada institusi, tapi minta maaf oknum yang selalu nakal dengan keadaan ini. Karena Pak Bupati, mantan Bupati tadi katakan bahwa kesulitan untuk kami menghadapi, yang ini yang menjadi kesulitan. Di mana saja. Ya, mari kita sama-sama membangun Yalimo. Kami tokoh pendiri kabupaten berbicara. Kalau berbicara seperti itu, pernah menjadi bupati tidak bisa mengatasi, maka mengatakan seperti itu sakit, sedih sebagai pendiri kabupaten. Maka kami punya kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan komprehensif, dialogis, komunikatif, dan persuasif. Untuk kita sama-sama menjaga Pegunungan Tengah. Kita tidak punya niat untuk merusak manusia di Pegunungan Tengah, toh. Kita sama-sama untuk membangun negeri ini. Supaya sama-sama kita jaga Papua, kita sama-sama memiliki Papua, kita sama-sama memperbaiki kehidupan di Papua dengan cara-cara halal yang tidak halal. Ya, ini pesan moral, tetapi itu kebanyakan. Kalau anak-anak kami akan lakukan melalui satu peraturan pemerintah yang tegas. Peraturan itu akan kontrol setiap tempat. Setiap mobil kami lewat itu membuat satu tempat untuk penagihan retribusi. Karena setiap kendaraan masuk itu tidak ada retribusi sampai sekarang. Itu bukan pajak, tapi retribusi. Terima kasih. Baik, terima kasih telah dijawab oleh Paslon 01. Selanjutnya kami silakan kepada Paslon 01 untuk dapat bertanya kepada Paslon 02. Waktu 2 menit dari sekarang. Ya, kami melihat keadaan Yalimo itu seperti ayam kehilangan induk, aparatur tidak terkontrol. Maka ketika Anda terpilih, apakah hal-hal yang lewati ini terus berlanjut atau akan berubah? Seperti jabatan PLT
yang sekarang ini ada itu sampai dengan 2 tahun. Guru-guru kepala-kepala sekolah yang sudah lantik sampai dengan hari ini masih SK sementara, SK definitifnya belum keluar. Kemudian insentif guru-guru yang tanggungannya SMA, SMK yang tanggungannya di provinsi, tetapi insentif itu tanggung jawab pemerintah Kabupaten Yalimo. 3 hal. Apakah apa yang Anda lakukan ketika Anda dipilih? Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik. Selanjutnya kami silakan kepada Paslon 02 untuk dapat menjawab pertanyaannya. 3 menit kita mulai dari sekarang. Disilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya luruskan dulu pertanyaan saya yang pertama, bahwa yang jadi masalah adalah bupati dengan wakil bupati harus bereskan dulu soal minuman, barulah bisa kita atur rakyat dan segala macam orang di bawah. Jadi saya tidak mengatakan oknum ini dan segala macam. Jadi ini supaya clear. Yang berikut untuk untuk guru-guru SMA dan SMK, setahu saya sudah menjadi kewenangan dari provinsi dan kabupaten hanya mengurus pendidikan dasar. Terus yang kedua untuk PLT tidak ada larangan, bupati kasih PLT ke siapapun tidak ada larangan. Yang dilarang adalah bupati melantik pejabat eselon 2 tanpa seleksi. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau bupati memberi PLT kepada staf yang dianggap mampu untuk menjadi kepala dinas sementara, tidak ada masalah. Undang-undang menjamin bahwa boleh diperpanjang setiap 3 bulan sekali. Dan untuk pelantikan kepala sekolah, saya pikir sudah lama, 2 tahun lalu saya sudah memerintahkan untuk segera menyiapkan SK. Tapi saya kira Bapak sudah tahu lah, kebetulan kepala dinasnya juga kan jadi tim suksesnya Bapak. Jadi saya pikir ini menjadi bagian daripada agenda politik Bapak yang untuk melakukan kampanye seperti ini. Jadi supaya jelas begitu. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan. 55 detik. Masih mau ditambah? Cukup? Baik, kita berikan aplaus dulu untuk Paslon 01 dan Paslon 02. Ya, ini adalah debat publik putaran pertama. Kita juga nantinya masih akan menyaksikan, yaitu ada debat publik putaran kedua dan juga ketiga. Berharap Paslon 01 dan Paslon 02 lebih mendalam lagi dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masing-masing sudah sampaikan, sehingga masyarakat terutama yang berada di Kabupaten Yalimo betul-betul tahu dengan konkret apakah yang akan dilakukan ketika nantinya akan terpilih menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Yalimo. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama dengan kami akan masuk pada segmen berikutnya, namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Pesta demokrasi telah tiba, mari sambut dengan gembira. Pilih-pilih bupati dan wakilnya untuk Kabupaten Yalimo kita. Nuri Nehevi Mani, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Memilih pemimpin berkualitas yang jujur, adil dan bijaksana. Mari semua gunakan hak pilih untuk masa depan Yalimo tercinta. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera.
Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020. Wah, 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 wah. Himbauan kepada pemilih masyarakat Kabupaten Yalimo, ingat hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Datang ke TPS menyalurkan hak suara Anda. Satu suara Anda menentukan pembangunan Kabupaten Yalimo 5 tahun ke depan. Hai, sudah tahu dong soal virus corona yang saat ini lagi heboh sejagat. Virus corona atau yang dikenal juga dengan novel coronavirus adalah virus baru penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan juga MERS yang sangat disayangkan sampai saat ini belum tersedia vaksinnya. Jadi kita perlu waspadai gejala klinisnya. Gejala klinis virus corona diantaranya adalah demam, batuk, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, dan juga lesu. Mudah, lakukan 3 langkah cegah. 1. Tutup mulut saat bersin atau batuk, kalau perlu menggunakan masker ya. 2. Cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun atau menggunakan cairan antiseptik. 3. Jaga kesehatan dengan perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, serta hindari mengkonsumsi daging setengah matang dan rutin berolahraga. Benar, yuk lakukan 3 langkah cegah agar kita terhindar dari resiko terkena virus corona. Tutup, cuci, jaga. Himbauan kepada pemilih masyarakat Kabupaten Yalimo, ingat hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Datang ke TPS menyalurkan hak suara Anda. Satu suara Anda menentukan pembangunan Kabupaten Yalimo 5 tahun ke depan. Pesta demokrasi telah tiba, mari sambut dengan gembira. Pilih-pilih bupati dan wakilnya untuk Kabupaten Yalimo kita. Nuri Nehewi Mani, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Memilih pemimpin berkualitas yang jujur, adil dan bijaksana. Mari semua gunakan hak pilih untuk masa depan Yalimo tercinta. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020. Wah, 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 wah. Baik pemirsa, kita masih dalam segmen debat terbuka Paslon 01 dan juga Paslon 02. Dan kita langsung akan mengikuti, kami akan mempersilahkan kepada Paslon 02 yang akan bertanya kepada Paslon 01 dan Paslon 01 akan menjawabnya. Kami silakan kepada Paslon 02. 2 menit mulai dari sekarang.
Baik, terima kasih. Kalau selama saya 4 tahun saya pimpin Yalimo, hampir 80% kepala dinas, kepala bidang, dan kepala seksi adalah orang asli. Sekitar 20% yang orang luar. Apakah Bapak berdua ini jadi jika terpilih nanti, apakah keberpihakan terhadap orang asli, terutama penempatan posisi-posisi ini seperti apa? Sementara kita juga dituntut dengan adanya aturan yang mengharuskan harus memenuhi syarat-syarat Undang-Undang ASN. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Paslon 02. Kami silakan kepada Paslon 01 untuk dapat menjawabnya. Waktunya 3 menit, kita mulai dari sekarang. Baik. Ada jaminan untuk OAP. 80% itu milik anak asli Papua. Bila perlu kita tingkatkan menjadi 90% itu milik orang Papua. Selama dilakukan, kami tidak mengurangi, tetapi kami hormati itu dan kami akan tingkatkan menjadi 90% untuk anak-anak asli Yalimo yang menduduki jabatan-jabatan penting dan strategis. Karena mereka tidak akan pergi ke tempat lain untuk meminta jabatan. Karena mereka di situ berkembang, maju, dan berakhir pula di situ. Kemudian kami tertibkan aparatur yang berdisiplin, tidak meninggalkan lari-lari. Tetapi kami orang tua, karena kami berjuang untuk mereka bekerja aktif di negerinya sendiri, sehingga kami memberikan kesejahteraan kepada mereka melalui air bersih, lampu, telekomunikasi. Itu adalah kesejahteraan bagi mereka, aparatur sipil negara yang bertugas di Yalimo. Kalau semua ini memenuhi syarat, mereka tidak mungkin lari-lari meninggalkan Yalimo. Karena mereka membutuhkan pemimpin yang aktif komunikasi dengan mereka. Kemudian kami akan lakukan, kalau jabatan, lelang jabatan, tidak melantik orang yang tidak ikut lelang jabatan, tetapi apa yang dia ikut lelang jabatan di situ kami akan menempatkan, karena itu tempat mereka untuk anak-anak asli Yalimo. Kemudian yang dikatakan tadi bahwa PLT itu aturan ASN yang sebenarnya adalah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau 1 tahun lewat ke atas, bukan orang yang sama lagi, tetap perpanjang, tetapi orang lain yang ngisi. Maka kami akan efektifkan yang aturan-aturan ASN yang ada. Terima kasih. Masih ada waktu 50 detik, silakan. Ya, penerimaan pegawai negeri. Penerimaan pegawai negeri pun ya sistemnya online, tetapi kami akan upayakan memberi kesempatan untuk anak-anak Papua sendiri. Terutama Papua dari mana saja boleh, tetapi 80% adalah milik anak-anak Yalimo, tetapi 10% untuk dari Papua lain. Yang non Papua memberikan 5%. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup. Itu dia tadi adalah jawaban dari Paslon 01. Selanjutnya, kami silakan kepada Paslon 01 untuk dapat bertanya kepada Paslon 02. 2 menit waktu kita mulai dari sekarang. Baik. Pertanyaannya, ketika Anda dipilih, apakah memaksimalkan retribusi daerah ini, baik itu retribusi daerah, galian C, hutan yang ada di Yalimo yang sekarang ada itu sajakah, atau apakah Anda lakukan tindakan terhadap hutan dan galian C juga retribusi? Retribusi itu Yalimo itu jadikan tempat persendalan semua kendaraan keluar masuk yang tidak beratur. Kemudian kedua, apakah Anda akan samakan dengan
harga ekonomi di Yalimo karena ada jalan transportasi darat, pasti akan harga itu tumbang tindih terjadi. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Kami langsung persilakan kepada Paslon 02 untuk dapat menjawab dua pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Paslon 01. Kita mulai 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Untuk retribusi dan pajak itu memang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi juga kita tetap memperhatikan ekonomi masyarakat. Jadi tidak serta-merta kemudian semua hal itu kita mewajibkan untuk membayar pajak atau retribusi, tetapi ada kebijakan khusus bagi masyarakat yang ekonomi lemah, tentu tidak diharuskan untuk membayar pajak. Tetapi sampai dengan hari ini memang yang menjadi masalah adalah soal pajak galian C yang ditangani oleh pekerjaan-pekerjaan besar yang dilakukan oleh Balai Jalan Nasional. Sebelum masa jabatan periode pertama saya berakhir, saya pasti akan menyelesaikan itu sampai hari ini saya masih ribut. Sudah surat ketiga kali saya sudah sampaikan ke Balai untuk segera kita sepakati tentang galian C yang kalian ambil di wilayah Kabupaten Yalimo sepanjang jalan trans. Saya pikir itu siapapun pasti bupati siapapun tetap berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu menjadi keharusan kita. Yang kedua apa ya? Pertanyaan yang kedua tadi? Harga. Oke. Baik. Harga tentu pemerintah biasanya punya tim. Ada tim ekonomi yang akan menyusun harga satuan yang ada di Yalimo dan akan melibatkan semua pihak. Jadi pihak pedagang, pemerintah daerah dan semua akan menghitung kira-kira harga yang selama ini kita tetapkan berdasarkan biaya pengiriman pesawat, bagaimana dengan kalau melalui jalan darat. Tetapi tetap juga berlaku hukum ekonomi. Kalau semakin banyak produksi, maka sudah pasti harga akan turun. Ya, kalau terjadi kelangkaan, otomatis harga naik. Jadi di sini ada mekanisme pasar pasti secara alamiah akan berlaku. Dengan begitu banyak barang dagangan apa segala macam masuk, sudah otomatis harga pasar di Yalimo dengan sendirinya akan turun. Ya, saya pikir itu. Terima kasih. Baik. Waktu tersisa 7 detik. Baik, cukup. Terima kasih. Itulah dia, pemirsa, debat terbuka kita yang kami tampilkan adalah 3 segmen. Kita bersama telah melihat bagaimana Paslon 01 dan Paslon 02 mempunyai program-program terkait pertanyaan yang dilontarkan oleh masing-masing paslon. Kami tentunya akan ada nantinya adalah debat publik yang kedua dan ketiga. Kami berharap di debat publik yang kedua dan ketiga itu nanti akan lebih dalam lagi, walaupun saat ini kita sama-sama melihat bagaimana program-program yang sudah ditawarkan oleh Paslon 01 dan juga Paslon 02. Kita akan sampai di akhir nanti, namun sebelumnya pemirsa tetaplah bersama dengan kami dalam debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Yalimo 2020. Demokrasi telah tiba, mari sambut dengan gembira. Pilih-pilih bupati dan wakilnya untuk Kabupaten Yalimo kita. Nuri Nehewi Manye, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Memilih
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020. Wah, 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 wah. Himbauan kepada pemilih masyarakat Kabupaten Yalimo, ingat, hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, datang ke TPS menyalurkan hak suara Anda. Satu suara Anda menentukan pembangunan Kabupaten Yalimo 5 tahun ke depan. Pesta demokrasi telah tiba, mari sambut dengan gembira. Pilih-pilih bupati dan wakilnya untuk Kabupaten Yalimo kita. Nuri Nehewi Mani, hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Memilih pemimpin berkualitas yang jujur, adil dan bijaksana. Mari semua gunakan hak pilih untuk masa depan Yalimo tercinta. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari datanglah ke TPS, langsung umum, bebas dan rahasia. Pilkada aman, damai dan demokratis untuk Yalimo sejahtera. Mari sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo 2020. Wah, 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 wah. Baik pemirsa dan juga hadirin sekalian, sampailah kita pada segmen yang terakhir dalam debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020. Kami langsung akan meminta closing statement dari Paslon 01. Waktu yang diberikan adalah 5 menit, kita mulai dari sekarang. Apa yang kita rencanakan hari ini bersama rakyat Yalimo, kami terus maju dan membangun Yalimo dengan hati supaya Yalimo bermartabat. Semua merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap Yalimo. Yalimo bukan hanya milik seorang kepala daerah atau salah satu SKPD, tetapi Yalimo adalah milik semua masyarakat, semua intelektual. Ada kepedulian, ada hati untuk membangun Yalimo bersama Erjon 5 tahun ke depan. Hal yang berikut, kami meminta maaf kepada seluruh rakyat Papua, terutama keluarga korban Bapak Polisi Rifai bersama saudara-saudaranya, bahwa kecelakaan adalah bukan manusia yang merencanakan, tetapi musibah yang datang di luar dugaan manusia normal. Dan itu tidak menjadi cambuk untuk kami mundur, tetapi kami tetap maju, semangat bekerja sama rakyat Yalimo untuk memajukan Yalimo ke depan. Yalimo milik saya, milik Anda, dan milik kita semua. Keberhasilan Yalimo, kebanggaan Anda, dan kebanggaan kalian, kebanggaan saya. Siapapun orangnya menjadi pemimpin, perlu ada dukungan dari semua khalayak masyarakat, dan Yalimo kita jadikan surganya dunia. Awal saya pikir Pak mantan bupati atau Pak Laki Spion pernah mengatakan bahwa Yalimo surganya dunia. Semua orang-orang dari Jayapura sampai ke Wamena ke Puncak Jaya tidak ada gangguan di jalan, pasti aman.
Aman itu kita terus pelihara, kita terus menjaga keamanan Yalimo supaya Yalimo tidak menjadi daerah yang disebut daerah yang kacau. Tetapi Yalimo kita jaga bersama. Kalau kita mau Yalimo ada perubahan, kita jaga bersama. Kalau kita tidak mau Yalimo ada perubahan, maka kita sendiri merusak. Terutama minuman beralkohol berhenti mulai hari ini. John Willy bicara di sini pribadi sebagai tokoh pejuang Kabupaten Yalimo. Sedih kalau anak saya celananya robek, pantatnya kelihatan, tetapi dia tidak tahu ada orang lain ketawa saya atau tidak. Sedih juga anak saya dia berjalan celana di depan robek, tetapi dia tidak tahu kalau orang lain melihat, mengolok-olok dia. Keadaan Yalimo sekarang itu, sampah berserakah, jalan-jalan rusak. Pak Bupati katakan bahwa saya menggunakan APBD hanya 2 tahun anggaran. Ketika risalah sidang maupun nota keuangan ditandatangani oleh seorang Ketua DPR dan Bupati, kapasitas dan kewenangan penuh ada di tangan. Tidak kembali melihat ke belakang apa yang diprogramkan oleh Bupati terdahulu. Sehingga kami pesan bahwa jangan selalu bahwa saya ada posisi di transisi, tetapi kita mengatakan mampu untuk berubah. Karena dana 1.300 miliar bukan kecil. Wajah Yalimo itu sebenarnya cantik, indah, tetapi menjadi kotor. Orang tua melihat sedih. Ini pesan. Jadi kalau siapa yang melihat, siapa ada mata, apa yang Anda melihat kurang itu, mari kita bersama-sama membangun Yalimo dengan hati supaya Yalimo bermartabat. Yalimo bangkit. Yalimo bangkit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan dulu aplaus untuk Paslon 01 yang sudah memberikan closing statement. Dan selanjutnya kami silakan kepada Paslon 02 untuk menyampaikan closing statement. 5 menit kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Yang pertama saya mengucap syukur dan berterima kasih menjadi bagian dari orang Yalimo, orang dari suku Yali, yang mana orang-orangnya walaupun salah satu daerah yang paling terbelakang, baru mulai bangkit 10-15 tahun yang lalu, tetapi perubahan begitu nyata. Dan banyak anak-anak kita yang sudah mulai sekolah, walaupun bukan dari pemerintah, tetapi ada inisiatif, ada semangat yang luar biasa. Kami bersyukur menjadi bagian dari orang Yalimo, tanah yang kaya, hutan yang luas, sumber air yang begitu berlimpah, dan segala flora dan fauna endemik yang kita miliki, dan manusia yang sungguh cinta, damai, dan aman. Itu yang terjadi, yang kita lihat. Mungkin saya tidak begitu berlebihan, tetapi saya merasa beruntung dan berterima kasih menjadi bagian dari masyarakat yang penuh cinta damai. Dan saya punya keyakinan bahwa orang-orang ini pada satu titik kita akan menjadi pemenang. Pemenang bukan hanya pada 5 tahun yang akan datang hari ini, tetapi kita akan menjadi pemenang dalam segala pertarungan, bukan hanya di tingkat lokal Papua, tetapi juga di tingkat nasional. Ini adalah mimpi besar kita tetapkan untuk memberikan satu harapan baru kepada semua. Dan saya hari ini beruntung juga para generasi-generasi muda bersama-sama hari ini kita berjalan dengan satu mimpi yang besar, bahwa kita bisa menjadi pemenang sama seperti tempat-tempat yang lain. Saya punya optimisme yang begitu tinggi karena begitu lihat generasi muda dari Yalimo begitu luar biasa, ada di mana-mana. Dan
hari ini kita belum terlambat, bahwa kami punya keyakinan untuk terus berkembang dan akan terus maju. Bupati ataupun wakil bupati siapapun bukanlah Tuhan Allah, tetapi ketika kita semua orang berkomitmen bersama, kita pasti akan mencari pemenang. Dan hari ini, walaupun ada banyak kekurangan sana sini di Kabupaten Yalimo, tetapi Yalimo termasuk salah satu daerah yang baik. Secara laporan keuangan, kami adalah kabupaten yang sudah menerima WTP berturut-turut 2 tahun, termasuk tahun ini. Tahun ini kami sudah menerima WTP. Dan sistem e-budgeting kita sudah berjalan, sudah hampir sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang sudah maju. Jadi kami, apapun kekurangan, apapun yang disampaikan oleh setiap orang, kita akan menerima itu sebagai koreksi, sebagai masukan, sebagai spirit untuk kita menjadi lebih baik. Karena itu jangan bosan memberikan dukungan Anda. Percayalah, kita akan melewati proses ini dan menjadi pemenang pada suatu titik nanti. Dan saya juga hari ini ingin memastikan bahwa kita tidak jalan sendirian. Di atas tanah ini, siapapun yang akan bekerja dengan jujur, tidak harus orang menilai, tetapi orang akan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus berkarya dan memimpin dan menolong dalam situasi-situasi tertentu. Saya mengajak kita semua, mari kita jujur pada diri sendiri. Dan percayalah bahwa suatu saat nanti Yalimo bukan hanya pemenang di Yalimo, tapi kita akan menjadi pemenang di tingkat nasional sampai dunia. Yalimo menang. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk paslon 02. Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, serta terkhusus lagi adalah masyarakat Yalimo, masyarakat di Kabupaten Yalimo. Program-program sudah ditawarkan oleh dua paslon kita dalam debat pertama ini. Masih ada debat kedua dan juga debat ketiga. Yang pasti untuk debat pertama ini program sudah ditawarkan. Silakan bisa memilih putra-putra terbaik dari Kabupaten Yalimo, paslon 01 dan juga paslon 02. Dan pada hari ini, inilah akhir dari debat publik kita untuk putaran pertama, calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020. Dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian debat publik ini. Kami mengundang hadirin untuk dapat berdiri. Kita akan menyanyikan bersama lagu Tanah Papua sebagai closing atau mengakhiri seluruh rangkaian debat publik putaran pertama Pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020.